Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan lagi tentang materi kita, yaitu limit fungsi. Kemarin kita sudah membahas limit fungsi, mengerjakan atau mencari nilai limit dengan menggunakan metode substitusi dan memfaktorkan. Nah, kemarin itu ada mungkin kalian mengalami kesulitan dalam memfaktorkan. Nah, jadi Ibu sekarang menjelaskan sedikit kembali tentang memfaktorkan. Memfaktorkan itu, ini ada contoh soal ya. Limit X mendekati 3 dengan X kuadrat ditambah X dikurang 12 per X dikurang 3. Nah, memfaktorkan itu, kalian harusnya sudah paham, sudah pernah menerima materi tentang persamaan kuadrat ya. Nah, persamaan kuadrat ini kan kalian AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan itu, kalian bisa pakai rumus ini. X kuadrat tambah BX tambah C. Ini kita yang memiliki X kuadrat, berarti dia yang ini. Ya, AX kuadrat. X ini adalah BX-nya, B-nya. Karena dia mengandung koefisien X. Kalau ini kan mengandung koefisien X kuadrat. Kalau ini hanya mengandung koefisien X saja. Kemudian ini adalah C. C ini adalah konstanta atau angka. Nah, cara memfaktorkan itu kalian buat seperti ini terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini Ibu menitik beratkan pada nilai A-nya adalah 1. Jadi kalau misalnya nanti A-nya ini sama dengan 1 itu misalnya jadi begini, X kuadrat. A-nya itu 1, karena 1 maka dia tidak ditulis A-nya. Jadi X kuadrat. Jadi rumus ini berlaku untuk yang memiliki X kuadrat saja, tidak ada angka di depannya. Nanti kalau misalnya ada angka di depannya, maka rumus ini tidak berlaku lagi. Nanti ada lagi rumusnya ya. Ini Ibu tekankan khusus yang memiliki X kuadrat saja, tidak ada angka di depan koefisien X kuadrat ya. Nah, ini cara mengerjakannya. Karena ini X kuadrat, maka kita tulis di sini X dikali X. Nanti kalian tuh biasa mengenal dengan apa, perkalian SCTP ya. Kalau Ibu anak SMA 6 tuh mengatakan X dikali X gitu ya kan, begini. Ibu coret dulu ya. X dikali X sama dengan X kuadrat kan gitu. Nah, sekarang kalian harus mencari. Kemarin Ibu mengatakan pada saat memfaktorkan itu kalian lihat penyebutnya. Berarti salah satu faktor itu pasti mengandung yang ada di penyebutnya. Berarti kalian anggap di sini tulislah min 3 ya. Nah, kita harus mencari di sini berapa angkanya. Nah, untuk menggunakan persamaan kuadrat ini, jika dijumlahkan, jadi angka yang ada di sini dijumlahkan dengan angka yang di sini, itu hasilnya adalah X. X ini adalah 1 ya. Kemudian jika dikalikan min 3 dikalikan angka yang ada di sini, itu hasilnya harus min 12. Nah, kalian perhatikan di sini min. Karena di sini juga ada min, maka pasti di sini positif. Ya. Positif dianya karena min kali pos itu hasilnya negatif. Nah, karena di sini sudah min 3 dan hasilnya harus X, maka di sini ada 4. 3 dikali 4 itu adalah 12 faktornya. Sebenarnya 12 ini bukan hanya 3 dan 4, tetapi juga 6 dan 6 dikali 2, kemudian 12 dikali 1 itu juga termasuk faktor dari 12. Tetapi kita menekankan pada min 3 karena min 3 ini sudah ada pada penyebutnya. Ya. Jadi min 3 dikali 4 itu sama dengan min 12. Ya. Nah, dari sini min 3, jadi kalau min 3 ditambahkan 4 itu hasilnya B. Di sini B ini sama dengan 1 karena tidak ada angka di depannya. Ya kan, min 3 ditambah 4 itu sama dengan 1. Kemudian min 3 dikali positif 4 sama dengan 12. Inilah hasil dari pemfaktorannya. Atau kalian bisa begini, caranya memfaktorkan SCTP tadi, X dikali X, kemudian X dikali 4, kemudian min 3 dikali X, kemudian min 3 dikali 4. Itu kembali lagi nanti hasilnya menjadi X kuadrat tambah X dikurang 12. Nah, ya kan? Nah, dengan begitu kalian bisa memfaktorkannya. Ditulis lagi kembali. Kemudian X ditambah 4 per X dikurang 3. Nah, ini kan jadinya bisa disederhanakan karena ada yang sama. X dikurang 3 dibagi X dikurang 3 itu kan sama dengan 1, sehingga masih ada X ditambah 4. Inilah yang kita gunakan untuk menemukan nilai dari limit. Berarti X ditambah 4. X-nya ambil dari sini. Ya kan? Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Itu hasil dari limit X mendekati 3 dengan fungsi X kuadrat ditambah X dikurang 12 per X dikurang 3. Itu Ibu mengulas sedikit tentang memfaktorkan, karena kemarin banyak yang bertanya tentang memfaktorkan. Nanti kalian bisa cari sebenarnya ya, entah itu di buku materi ataupun di Google. Nanti lihat, ini kebetulan koefisiennya 1. Nanti ada tuh misalnya 8X kuadrat, nah tidak lagi 1. Ini tidak boleh menggunakan rumus ini ya. Oke, itu sekilas Ibu memfaktorkan ya. Kemudian cara yang ketiga itu dengan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, ini ada soalnya menggunakan akar
Saya tahu kalian pasti tidak suka dengan akar, tapi mau nggak mau harus belajar tentang akar ya. Metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Di sini ada limit X mendekati 7, nanti diperbaiki ya, soalnya itu mungkin salah ketik. X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan perkalian sekawan atau faktor sekawan yang ada akarnya itu kita kalikan kembali. Jadi kita tulis lagi. Kita tulis di sini ya, limit X mendekati 7, kemudian kita tulis soalnya adalah X dikurang 7 per akar X dikurang akar 7. Harus dikalikan dengan sekawan. Sekawannya berarti yang ini yang memiliki akar. Atau biasa kamu kenal dengan bilangan irasional. Kita kalikan dengan ini yang kita kalikan ya, berarti ibu kalikan ini. Tulis lagi akar X. Ini yang sekawannya. Sekarang kita rubah operasionalnya. Kalau di sini pengurangan, maka di sini menjadi penjumlahan akar 7. Tulis lagi kembali. Akar X ditambah akar 7. Jadi pembilang dan penyebut itu sama dengan sekawannya. Yang berubah adalah operasinya di sini, ya. Kalau di sini soalnya negatif, maka di sini positif. Kalau nanti di soalnya di sini positif, maka di sini negatif. Apa yang kalian tulis di pembilang harus ditulis kembali di penyebut. Gitu ya. Nah, kalau sudah baru kita kalikan. X akar 7 dikali X dikurang 7 dikali akar X ditambah akar 7. Ini kita lihat dulu pembilangnya ya. Nah, berarti ibu tulis begini, X dikurang 7 dikali, cukup ibu tulis titik saja. Kemudian ini akar X ditambah akar 7. Jadi X dikurang 7 dikali akar X ditambah akar 7 per. Nah, sekarang sama dengan yang di atas, berarti akar X dikali akar X. Hilang akarnya, berarti sisa X-nya saja. Ya. Kemudian min dikali pos, berarti dia min. Minus dikali positif hasilnya negatif. Akar 7 dikali akar 7, berarti kan akar 49. Akar 49 itu ya sama dengan 7. Berarti tulis di sini 7. Ya, oke, tulis sama dengan. Nah, kalau sudah, kita sederhanakan. Ya kan? Sederhanakan yang sama, berarti ini sama. Sederhanakan, berarti yang kita coret tidak usah kita tulis kembali. Yang kita ambil hanya yang tidak kita coret, yaitu akar X ditambah akar 7. Nah, karena di sini kita langsung memasukkan sudah sekarang, karena sudah kita mengalihkannya dengan faktor sekawan, lanjut untuk mencari nilainya adalah melihat nilai X yang ada di limit. Kita ganti sekarang, katanya X mendekati 7, berarti X kita ganti dengan 7, berarti akar 7 ditambah akar 7. Akar 7 ditambah akar 7, ini kebetulan basis sama, berarti kita tulis di sini akar 7. Akar 7-nya ada berapa kali? Ada 2, berarti 2 akar 7. Ya. Jadi ini untuk perkalian yang sekawan. Ini jika akarnya atau bilangan irasionalnya berada pada penyebut. Ini soal yang pertama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau bilangan irasionalnya atau bilangan bentuk akarnya ada di pembilang. Nah, sekarang ada soal ini. Soalnya adalah limit X mendekati 2, kemudian akar X ditambah 2 dikurang akar 3X dikurang 2 per X dikurang 2. Nah, beda sudah ya. Kalau tadi di atas yang memiliki akar di penyebut, sekarang yang memiliki akar di pembilang atau di atasnya. Nah, cara mengalihkannya juga sama, tetap dengan faktor sekawan, yang mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, sekarang kita tulis lagi kembali. Limit X mendekati 2, kemudian akar X ditambah 2, kemudian dikurang akar 3X dikurang 2, ya, dikali. Nah, dikali ini lagi kembali, karena yang memiliki akar kan bilangan atas nih. Nah, kita terus lagi berarti akar X ditambah 2, kan ini ya. Ini kita tulis lagi kembali di sini. Sekarang yang berubah ini operasinya. Di sini pengurangan, sekarang tidak lagi pengurangan, menjadi penjumlahan. Ini kembali kita tulis lagi. 3X dikurang 2-nya adalah soalnya. Jadi yang berubah itu bentuk sekawan tadi Ibu katakan operasi di sini, di operasi bentuk sekawannya ya. Kalau yang ini tadi kan soal, ini soalnya di sini. Nah, Ibu tulis kembali ke sini. Kemudian dikali sekawannya. Mana yang sekawannya? Yang ini. Ini sekawan. Sekawannya itu adalah berubah dari negatif menjadi positif. Per. Kembali kita tulis soalnya. Soalnya ini adalah X dikurang 2. Dikali akar sekawannya. Berarti kan sama, harus kita tulis lagi kembali sama nih.
akar X ditambah 2 ditambah akar 3X dikurang 2. Ya. Nah, kalau sudah, kita kalikan sekarang. Kita kalikan. Sekarang akar X. Jadi Ibu buat dia akar X dikali akar X. Sama dengan ya. Akar X tambah 2 dikali akar X tambah 2 berarti akarnya kita lepas. Karena akar dikali akar kan hilang akarnya. Menjadi X ditambah 2. Jadi ini Ibu kalikan dengan ini, hasilnya ini. Ya. Kemudian negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Kemudian akar 3X dikali akar 3X dikurang 2 dikali akar 3X dikurang 2 berarti hilang akarnya. Akarnya ini hilang seperti tadi ini akarnya hilang. Karena akar dikali akar habis akarnya, berarti sisa kita ambil X ditambah 2-nya saja. Ya kan? Ini karena kebetulan sama, ya kan? Nah, ini juga sama. Karena ini sama, maka kita hanya ambil 3X dikurang 2, akarnya kita hilangkan. Tadi negatif ditambah positif, negatif. Nah, berarti Ibu tulis lagi sekarang di sini. 3X dikurang 2. 3X dikurang 2 ambil dari sini. Ya. Per. Ini kita tulis aja semua karena tidak ada yang sama. Berarti kita tulis X dikurang 2 dikali akar X ditambah 2 ditambah akar 3X dikurang 2. Nah, kalau sudah, kita operasikan yang ini lagi. X yang sejenis ya, ini ada X-nya, ini ada X-nya. Berarti X dikurang 3X. Jadi 1 dikurang 3. 1 dikurang 3, kalau tidak ada angkanya kan berarti di sini angka 1 nih. 1 dikurang 3 sama dengan min 2X. Positif 2, berarti 2 dikurang min 2. Min ketemu min itu positif, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Per. Ibu tulis lagi kembali ini karena ini tidak ada yang sama. Jadi ini kita tulis aja kembali lagi X dikurang 2 dikali akar X ditambah 2. Ini panjang ya. Kemudian 3X dikurang 2. Nah, sekarang kita harus kita harus mencari mana bilangan pembilang dan penyebut ini yang bisa kita sederhanakan, untuk kita coret, kita sederhanakan. Nah, karena tidak ada yang sama, maka kita sederhanakan yang pembilangnya. Ini kita sederhanakan sehingga nanti hasil sederhananya itu ada di penyebut, ya. Nah, jadi Ibu sederhanakan aja supaya ini ketemu nih, Jadi Ibu sederhanakan menjadi seperti ini. Min 2, ini ambil Ibu min 2-nya. Min 2 Ibu keluarkan. Kemudian ini X, kan sisa X tambah 4 nih. Sisa X ditambah 4, Ibu tulis di sini X. Kemudian ini 4, karena sudah diambil min 2 berarti 4 dibagi min 2. 4 dibagi min 2 itu sama dengan min 2. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ketemu nih min 2 di sini juga ada min 2 di atasnya, ya kan? Jadi ini min 2X, min 2 dikali X sama dengan min 2X. Min 2 dikali min 2 sama dengan 4 nih. Jadi ini Ibu sederhanakan sehingga bentuk min 2X ditambah 4 bentuk sederhananya seperti ini. Kenapa dibentuk seperti ini? Supaya nanti kita bisa mencoret antara pembilang dan penyebut, ada yang kita coret, ya. Sehingga ini jadinya ada yang sama kan? Ini sama dengan yang ada di penyebut. Nah, penyebutnya adalah X dikurang 2 dikali akar X ditambah 2 kemudian dikali 3X dikurang 2. Nah, karena ini sudah ada yang sama, maka kita sederhanakan. Nah, ya kan? Sehingga yang tidak kita coret, kita tulis aja lagi kembali. Min 2 per, ambil ini. Kan tidak dicoret, berarti akar X ditambah 2. Ini juga tidak dicoret, yaitu dikali 3X dikurang 2. Oke, ya. Oh, maaf tadi Ibu tidak menulis akar di sini ya, karena di sini kan ada akarnya ya. Berarti ini juga ada akarnya, akar 3X. Di sini juga akar 3X, berarti di sini juga akar 3X. Jadi ini turun semua nih akarnya, kita tulis kembali, ya kan? Tulis lagi kembali, karena yang berubah hanya yang ini saja. Nah, kalau sudah, baru kita masukkan. Tadi kan limitnya X mendekati 2. Limit X mendekati 2. Kita ganti yang ada X-nya dengan angka 2 yang ada di sini. Nanti kalau Ibu tulis lagi kembali, min 2. Kemudian di sini akar X-nya kita ganti dengan 2. Ditambah 2. Kemudian dikali akar lagi, 3 kita tulis. Kemudian X-nya kita ganti dengan 2. Kemudian dikurang 2 ke sini ya. Oke, sekarang
min 2 per akar 2 ditambah akar 2 sama dengan akar 4. Kemudian ini tadi, oh maaf, ini ada tambah ya. Operasinya adalah tambah di sini. Jadi di sini ada tambahnya, di sini ada tambahnya, di sini juga ada tambahnya. Ya. Berarti di sini juga ada tambahnya dari soal yang ada di atas ini. Ya kan ada penjumlahan ya. Operasinya adalah penjumlahan. Jadi di sini adalah semua penjumlahan ditambah. Jadi bukan perkalian tapi penjumlahan. Karena soalnya adalah penjumlahan per 3 dikali 2, 6. 6 dikurang 2, 4. Berarti juga akar 4. Nah, kemudian kita tulis lagi min 2 per akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2 ditambah akar 4 juga adalah 2. Berarti min 2 per 2 ditambah 2 adalah 4. Maka hasilnya bisa disederhanakan. Min 2 per 4 sama dengan min 1 per 2. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Itu sederhana karena angka yang ada di pembilang sama dengan angka yang ada di penyebut itu bisa dibagi dengan angka yang sama sehingga bisa disederhanakan. Oke, hari ini itu Ibu hanya itu saja. Jadi kalian kembali mengulang di rumah dengan cara substitusi, memfaktorkan, dan metode mengalihkan dengan faktor sekawannya. Ya, Ibu akhiri hari ini. Cukup sekian. Tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.